미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siap. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua untuk mau mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Dea Ayu Puspitasari. Saya adalah seorang konselor. Jadi alasan saya di sini adalah untuk memimpin teman-teman semuanya dalam menjalankan konseling kelompok. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman sekalian hari ini? Baik ya. Oke, alhamdulillah kalau baik. Oke, baiklah. Sebelum kita beralih ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Untuk itu, mari kita mulai berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, agar konseling kelompok kita ini berjalan dengan efektif, mari kita mulai untuk perkenalan lagi. Siapa tahu karena kegiatan kita udah seminggu yang lalu, kita udah lupa nih sama teman-teman yang lain. Oke, sekarang baik, dari sebelah kanan dipersilakan untuk perkenalan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Agustin Gevianti, biasa dipanggil Dia. Oke, selanjutnya Perkenalkan, saya Nadia, biasa dipanggil Apa. silakan. Nama saya Paksi Tirundara, bisa dipanggil Paksi. Oke, berarti masih ini ya, udah ingat semua ya sama teman-temannya. Oke. Di sini kakak mau tanya, kalian masih ingat kan apa sih itu konseling kelompok? Masih ingat kan? Oke. Kalau masih ingat, berarti nggak perlu kakak jelasin ulang ya mengenai konseling kelompok itu. Oke, baik. Untuk hari ini kita menggunakan waktunya itu ya masih sama seperti minggu lalu, sekitar 15-30 menit saja. Namun nanti jika masih belum selesai, ya kita lanjutkan lagi di minggu depan. Nah, karena waktunya terbatas, jadi dimohon agar kita dapat memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik mungkin. Paham? Oke. Dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini, saya harap tidak ada unsur paksaan ya. Jadi setiap konseli yang datang itu secara sukarela untuk mengikutinya. Nah, ini kakak mau tanya, untuk hari ini apakah kalian terpaksa untuk mengikuti kegiatan hari ini? Tidak ya? Oke, baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, masih sama seperti yang minggu lalu, kita akan mengambil topik masalah yang telah kita sepakati nantinya secara bersama-sama. Nah, untuk itu diharapkan semuanya dapat berperan aktif untuk mengajukan usul, pendapat atau pertanyaan untuk konseling secara efektif, dan juga hal ini itu dapat melatih kalian semua agar belajar untuk mengemukakan pendapat kalian gitu, dan serta dapat menerima dan menanggapi para pendapat dari orang lain. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Oke, baik. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, bahwa kita hari ini akan membahas permasalahan dari Paksi. Benar, Paksi? Ya. Oke. Bagaimana, Paksi? Apakah sudah siap? Dan bagaimana untuk kedua anggota? Apakah sudah siap? Siap. Oke, baik. Kalau sudah siap. Nah, untuk Paksi, sebelumnya Paksi saya mendapatkan laporan ya lebih dalam dari beberapa guru mata pelajaran, bahwa Paksi ini sering membolos dalam proses pembelajaran berlangsung. Apakah benar? Benar Kak, karena saya itu sering tidak masuk kelas dalam jam pelajaran dimulai. Oke, baik, kalau begitu silakan Paksi untuk bisa menyampaikan permasalahannya itu secara lebih detail. Jadi begini Kak, saya itu sering bolos karena saya itu bosan di kelas itu. Terus cara guru mengajarnya itu
kayak ngebosin banget. Nah jadi bisa dibilang yang jadi nggak paham lah di kelas itu. Maksudnya saya kan bolos nih Kak, ditambah lagi saya ikut kelas yang mana tuh sering ada dipakai buat sporteran lah, kayak pusat itu jarang masuk ke kelas jadi. Oh gitu, oke, baik. Oke, silakan para anggota kelompok ya untuk memberikan pertanyaan ataupun saran kepada Paksi mengenai permasalahan yang telah Paksi hadapi. Izin bertanya, Baik, silakan, Raffi. kalau boleh tahu mata pelajaran apa yang bikin Paksi sering bosan saat di kelas? Sebenarnya sih banyak, tapi seringnya itu lebih ke mata pelajaran matematika. Begitu, oke. Izin bertanya Paksi. Silakan. Tadi kan Paksi bilang guru MTK itu kan cara mengajarnya membosankan nih. Coba Paksi jelaskan nih gimana cara guru tersebut itu mengajar dalam kelas. Ya bisa dibilang kayak pilih kasih gitu, jadi bisa dikatakan yang pintar-pintar aja gitu, yang mau diajarnya, yang nggak mau ya udah dicuekin sama guru tersebut kan. Nah lalu tuh kayak kebanyakan ceramah gitu. Nah terus daripada nyontohinnya, makanya saya lebih baik bolos aja gitu. Oh gitu, oke. Baik, jadi Paksi ini sering membolos mata pelajaran matematika ya? Karena menurut Paksi, guru mata pelajaran ini tuh pilih kasih gitu dalam di kelas. Terus cara mengajarnya juga kurang efektif. Jadi ya Paksi merasa bosan, makanya Paksi memilih untuk membolos, benar? Ya. Gitu, oke, baik. Baik, untuk para anggota kelompok silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran untuk Paksi. Izin bertanya ya Kak. Silakan. Kalau boleh tahu, apakah alasan Paksi membolos di mata pelajaran lainnya itu sama juga? Sebenarnya enggak sih, kalaupun ada mata pelajaran kayak mata pelajaran aja itu, kalau memang lagi ada kegiatan kelas saya sering bolos aja. Kalau boleh tahu, apa itu kegiatan komunitas? Kalau ultras itu kayak kegiatan kayak spontan gitu, kayak misalkan kayak suatu kumpulan yang dimana kayak supporteran itu futsal. Kalau misalkan ada event futsal gitu, jadi kita tuh nyemangatin gitu, pakai drum, pakai senar segala macam. Kadang juga kalau misalkan nggak ada acara lain ya kita kayak latihan gitu aja, main drum itu habis itu nyanyi gitu. Izin bertanya. Silakan. Apakah kegiatan itu mendapatkan izin dari sekolah? Ya dapat izin sih biasanya, cuma beberapa aja dari gurunya itu. Tapi kadang kalau misalkan nggak dibolehin ya kita ini bisa dibilang nekat gitu buat bolos, karena buat semangatin aja gitu, karena gimana ya, ngelihat kekompakan kekompakan sekolah kita gitu, nunjukin keluar gitu, oh gitu. Jadi Paksi maksa ikut gitu ya, walaupun nggak dikasih dispen sama sekolah. Iya, maksa walaupun ya itu tadi bolos. Izin menanggapi ya Paksi. Menurut saya, Paksi tidak boleh seperti itu, kayak menggunakan akal untuk hal yang sudah jelas dari sekolah tidak diberi izin. Kan biasanya seperti itu dapat diberikan kan antara satu siswa dengan yang lainnya untuk bisa dispen. Mengapa Paksi tidak menunggu gilirannya dulu dan lebih memilih untuk membolos? Benar sih Kak yang apa yang dikatakan sama Afli tadi. Bagaimanapun belajar itu kan alasan utama kita pergi ke sekolah ya. Jadi tetap harus dipenuhi kewajibannya. Ya sih Kak, juga. Oke, baik. Sebelumnya nih Paksi, kakak ingin bertanya. Sebenarnya Paksi ini suka mata pelajaran matematika atau tidak? Atau lebih simpelnya pernah suka nggak sih sama matematika ini? Sebenarnya tergantung gurunya sih Kak. Waktu saya kelas 10 gitu, saya suka banget namanya pelajaran MTK gitu, karena lebih mudah dipahami gitu kan. Nah, terus semenjak ke kelas 11 ini, lihat gurunya kok kayak gini banget sistem
belajarnya kayak efektif ya tadi itu pilih kasih lah, pilih orang yang pintar, nyampainya juga kayak dibilang kayak kecepatan gitu. Oke, tapi Paksi ini aktif nggak sih kalau di kelas? Ya enggak lah kak, ya gimana mau kepilih, saya aja yang biasa aja nggak pernah dipilih gitu sama guru, nggak pernah ditanya gimana saya mau aktif di dalam kelas itu. Oke, Izin bertanya kak, boleh. tapi pada saat itu Paksi bisa nggak mengerjakan soal itu? Ya sebenarnya bisa sih, cuma malas aja, nggak pernah dapat apresiasi juga dari gurunya itu, selalu apa ya, kayak lebih mudah, saya lebih baik ngetek aja lah daripada saya kerjain sendiri gitu. Oke, baik. Jadi Paksi ini sebenarnya ini suka soal matematika. Cuma setelah naik ke kelas 11, Paksi ini jadi gak suka karena gurunya itu menurut Paksi ini kurang menyenangkan gitu. Nah, menurut Paksi ini gurunya ini pilih kasih, terus gak pernah memberi apresiasi kalau misal Paksi ini bisa menjawab soal, atau ya kadang kalau Paksi bisa itu Paksi malah dituduh menyontek temannya Ya, gitu kan. Oke. Apakah selama ini Paksi sudah pernah mencoba untuk membicarakan ini kepada guru mata pelajaran tersebut? Sebenarnya belum sih kak, malas juga karena nanti nggak ditanggapi juga, ntar malah saya yang kena marah. Oh, Paksi sudah begitu. Oke. Izin menanggapi ya kak? Boleh. Sebenarnya Paksi itu bisa loh untuk membicarakan hal ini kepada guru mata pelajaran matematika itu untuk kebaikan Paksi sendiri. Atau kalau Paksi tidak berani, Paksi juga bisa loh konsultasi dulu ke wali kelas, atau siapa tahu wali kelas Paksi itu bisa bantu. Jadi Paksi kan nggak bolos terus kayak gini. Nah sebenarnya ada benarnya juga sih kak. Tapi yang saya takutin itu kalau mau konsul, ya konsul itu kayak takut aja, pada nggak percaya sama saya. Semuanya cuma ada di kepala saya kak, sampai saya ini keluarkan karena ya nggak berani dan nggak pede juga. Jadi Paksi ini nggak berani gitu ya untuk menyampaikan apa yang ada di kepala Paksi gitu. Jadi udah dipendam aja gitu. Oke, baik. Paksi ini kan belum mampu nih ya menyampaikan apa yang dirasakan pada gurunya itu. Oleh sebab itu nih sekarang jadi Paksi tadi berkata bahwa Paksi ini belum mampu untuk menyampaikan apa yang dirasakan ke guru tersebut. Oke, oleh sebab itu sekarang kita harus melatih keterampilan asertif Paksi biar Paksi ini berani untuk menyampaikan isi kepalanya gitu. Untuk teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu pelatihan asertif training? Belum tahu ya? Oke, kakak jelasin ya. Jadi pelatihan asertif training itu kayak sebuah jenis pelatihan yang dirancang untuk membantu individu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih efektif, terutama dalam situasi sosial dan konflik. Tujuan utamanya itu untuk pada pelatihan ini ya, untuk membantu seseorang atau si individu ini untuk menjadi lebih percaya diri, lebih tegas, dan dia juga tuh bisa berbicara dengan lebih jelas gitu, tanpa melanggar hak atau melukai perasaan orang lain gitu. Terus pelatihan asertif ini juga cara mengajarkan kita yaitu cara mengungkapkan pendapat, ya kan, keinginan atau perasaan dengan cara yang sehat dan menghormati orang lain. Ini dapat bermanfaat dalam berbagai konteks teman-teman, seperti dalam pekerjaan, hubungan pribadi, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah paham? Paham. Oke, baik. Kalau paham, nah pertama-tama nih kakak ingin bertanya pada Paksi, apa yang Paksi harapkan dari guru mata pelajaran matematika Paksi? Ya saya itu pengennya cara ngajar gurunya itu dirubah sih kak, karena jangan kayak pilih kasih gitu. Saya yakin bukan cuma saya aja doang yang ngerasain. Makanya teman-teman saya ini kayak lebih baik bolos aja gitu. Ketimbang di
kelas di pelajaran MTK itu kayak apa sih? Nggak paham. Dia nggak paham. Baik, kalau gitu sekarang mari kita latih respon asertif dari Paksi yang bisa Paksi berikan ketika guru Paksi memberikan pertanyaan untuk seluruh murid di kelas. Oke, nah untuk itu sekarang kita bermain peran ya. Jadi gini, Kak Afni sebagai gurunya, nah Kak Dia sebagai salah satu teman Paksi yang cukup pintar atau yang disenangi oleh gurunya. Nah, nanti Paksi tunjuk tangan jika Paksi tahu jawaban dari pertanyaan Kak Afni. Oke. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana respon Paksi jika guru tersebut lebih memilih teman Paksi. Nah, di sini Paksi sampaikan aja apa yang ada di kepala Paksi. Jadi Paksi jangan takut lagi. Di sini Paksi boleh untuk menyuarakan apa yang ingin Paksi suarakan. Oke, baik, silakan Kak Afni sebagai gurunya untuk memberikan pertanyaan. Oke anak-anak, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan teman? Baik, silakan dia dulu yang berjawab. Dulu kok dia? Bu, kan sedangkan saya duluan yang minta tangan. Iya kan itu tidak dia teman. Enggak Bu, saya duluan yang minta tangan. Coba tanya yang lain. Iya benar-benar. Dia berpikir sama saya, jadi saya tidak berada. Coba kalau begitu berikan jawaban. Oke Kak, oke. Nah bagus banget Paksi udah bisa merespon gitu hal ini dengan baik. Oke. Apa namanya? Itu yang saya maksud dengan respon asertif. Oke, bagaimana Paksi? Iya, ini Kak sebenarnya yang ingin saya sampaikan karena ke guru yang pilih kasih itu. Nah, terus ya mana ya Kak? Jengkel aja gitu loh. Kesel ya? Nah, Oke, ya. Kamu bagus banget karena kamu udah bisa untuk menyuarakan hal yang ingin kamu sampaikan. kalau itu apakah kira-kira saya respon yang seperti tadi? Apa enggak gurunya itu marah ke saya gitu? Oh ya, tentu tidak dong Paksi. Tidak akan mungkin guru itu marah. Guru itu tidak akan marah hanya dengan mendengar muridnya itu berpendapat atau memberikan protes, asalkan yang cara Paksi menyampaikannya itu masih sopan, masih terbilang sopan dan Paksi ini tidak menyakiti guru tersebut. Izin ya. Baik, silakan. Benar maksud guru tidak akan marah pada muridnya yang berani untuk menyuarakan pendapatnya. Biasanya guru itu malah senang karena muridnya aktif. Bisa menambahkan ya Kak? Boleh. Mungkin selama ini apa yang dilakukan guru tersebut itu baik, tapi kadang ia ingin melihat sejauh mana tuh biasanya muridnya memiliki keterampilan dalam berpendapat. Namun pasti juga mungkin hanya salah paham. Ya sebenarnya ya begitu sih Kak. Selama ini mungkin saya aja yang nggak bisa menangkap maksud dari guru tersebut. Oke. Jadi baik. Oke. Oke. Jadi Paksi udah paham ya mengenai permasalahannya. Oke, alhamdulillah kalau Paksi udah paham mengenai hal yang selama ini jadi permasalahan Paksi. Nah, jadi latihan tadi tuh bisa loh Paksi praktikkan jika kondisi serupa itu terjadi kembali gitu. Terus karena itu semua bisa melatih respon asertif dalam diri Paksi yang selama ini terpendam, agar Paksi itu mampu loh menyuarakan apa yang ada di pikiran Paksi, mampu untuk berpendapat gitu kan. Berpendapat itu juga bagus. Bagaimana? Apakah Paksi bersedia untuk mempraktekannya lagi? Bersedia sih Kak, karena untuk cara ngajarnya itu gurunya itu apakah boleh saya menyampaikan juga ke guru tersebut? Untuk cara mengajar guru tersebut tentu saja boleh. Paksi boleh menyampaikan keluh kesah Paksi terhadap guru tersebut, asalkan penyampaian Paksi itu masih sopan dan tidak menyakiti guru itu. Dan Paksi juga bisa kok minta tolong sama wali kelas muncul dulu gitu, biar Paksi lebih mudah. Ya. Oke. Apakah Paksi akan membolos lagi nanti?
Insya Allah enggak sih Kak, saya akan bertahan di kelas. Mencoba betah di kelas ya. Ya, dengan vaksin jangan membolos tadi perilaku membolos bukan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Betul sekali. Betul sih kata Agni, kalau bolos juga rugi di diri kita sendiri sih, karena nggak dapet ilmunya, cuma dapet capeknya doang. Ya bener sih guys, terima kasih ya udah nyaranin nih. Iya Pak sih, bener banget yang disampaikan sama Kak Afni sama Kak Dia juga. Paksi ini harus bisa loh merubah kebiasaan membolos paksi demi kebaikan paksi sendiri. Apalagi nih, paksi kan udah kelas 11, bentar lagi mereka kelas 12 lagi ujian. Emang nggak pengen untuk lanjut ke universitas yang paksi impikan. Kalau paksi bolos terus apa enggak? Ntar pasti ketinggalan. Iya sih Kak, saya akan usahakan dan saya coba. Baik. Sekarang bagaimana? Apakah Paksi sudah merasa terbantu nih dengan adanya kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini? Sangat terbantu sih Kak. Ya alhamdulillah saya sudah menemukan titik terang saya. Oke. Kalau gitu bagaimana perasaan Paksi sekarang? Alhamdulillah perasaan saya cukup lega karena dari sebelumnya masih terpendam aja sih Kak. Jauh lebih baik ya sekarang. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Sekarang apakah masih ada yang ingin teman-teman sampaikan? Kak Afni, Kak Dia, apakah ada yang ingin masih disampaikan? Cukup Kak. Untuk Paksi sendiri? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita tutup ya kegiatan kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah berperan aktif dalam kegiatan kita hari ini. Tetap semangat untuk menuntut ilmu, jalani kegiatan kita sehari-hari dengan rasa senang. Jangan lupa beribadah dan lakukan hal yang positif. Dan untuk Paksi tetap semangat, lakuin hal-hal yang positif yang Paksi sukai. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kamu raih saat ini ya. Nah, sebelum berakhirnya konseling kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.